Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur malam ini kita boleh berjumpa melalui pelayanan saat teduh malam Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Saya Pendeta Bernardus Padu dari Jemaat Sion Pontianak akan menyapa kita bersama dalam pelayanan ini, dan karena itu kami bersyukur boleh diberi kesempatan untuk menyapa kita dalam saat teduh malam ini. Juga kami bersyukur bahwa kami boleh hidup berdampingan dengan saudara-saudara kami di sekitar kami di Pontianak ini. Ada beberapa etnis dan terlebih khusus saudara-saudara kami etnis Tionghoa hari ini merayakan hari raya yang sungguh besar bagi mereka, hari raya Imlek. Untuk itu perkenankan saya mengucapkan selamat merayakan hari raya Imlek Bong Sifat Sai. Baik saudara-saudara, kita persiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam perenungan, pujian, doa, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Bapa, kami datang membuka hati kami. Kami rindu Engkau masuk ke dalam hidup kami. Engkau memberkati kami agar kami sungguh mengalami kehadiran-Mu, dan kami boleh merenungkan firman kebenaran-Mu, dan itu menjadi kekuatan bagi kami. Kami sungguh mendambakan kehadiran-Mu, Tuhan. Kau berfirman kepada kami akan membaca firman-Mu. Kuasai kami ya Allah Roh Kudus, agar kami mampu memahami kebenaran firman. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Ya saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 19 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Lukas 19 ayat pertama hingga ayat yang ke-10, firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun.
Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Saudara-saudara, sahabat saat teduh malam yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini adalah Tuhan yang mengubah. Saudara-saudara, mengubah sesuatu yang sudah jadi, ataupun juga itu pola pikir kita, kebiasaan kita, adalah hal yang tidak mudah. Sering kata sayang dalam tanda kutip membuat sulit untuk kita mengubah sesuatu. Sayang, ini sudah kita buat demikian, sayang ini sudah baik, sayang ini sudah indah, mengapa harus diubah? Apalagi saudara-saudara, kalau kita berada dalam zona nyaman, kita menikmati keindahan hidup, kenyamanan hidup, maka seakan-akan kita berat untuk mengubah pola hidup yang sudah kita alami, yang membuat kita merasa nyaman. Dan karena itu saudara-saudara, kadangkala karena kita tidak mampu mengubah itu, tidak bisa mengubah itu, maka kita tetap berada pada posisi yang sebenarnya menurut kita baik, tetapi mungkin bagi Tuhan tidak. Nah, dalam keterbatasan kita saudara-saudara, mungkin kita mengatakan kita ini manusia lemah, kita tidak bisa mengubah apa yang sudah kita buat, tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang tidak bisa menjadi bisa. Dan itulah anugerah. Anugerah itulah yang menggerakkan kehidupan Sakeus dalam bacaan kita, mau melihat Yesus. Yesus yang datang pada saat itu, berjalan dalam pelayanannya, membuat Sakeus berusaha untuk melihat siapa Yesus itu. Dan karena itu saudara-saudara, Sakeus berusaha untuk memanjat pohon, karena dalam bacaan kita dikatakan badannya kecil, badannya pendek, sehingga di kerumunan orang itu Sakeus tidak bisa melihat Yesus. Karena itu dia harus naik ke atas pohon. Pertanyaan, mengapa Sakeus dengan begitu semangat mau melihat siapa sebenarnya Yesus itu? Padahal saudara-saudara, kita tahu Sakeus dalam bacaan kita ini adalah seorang yang kaya, yang sudah barang tentu ia tidak mudah dan tidak gampang untuk mau sekedar hanya melihat siapa itu Yesus, lalu dia mau mengorbankan statusnya, keberadaannya hanya untuk melihat Yesus dengan memanjat pohon dan sebagainya. Tetapi itu yang terjadi pada diri Sakeus. Sakeus mau melihat Yesus karena Sakeus
sekalipun dalam keadaan atau posisi orang yang kaya, tetapi dia mengalami kekosongan. Dia sungguh merasa bahwa tidak ada yang mampu membuat hidupnya merasakan ketenangan, hidupnya merasa bahagia dengan apa yang dia miliki. Karena itu dia berusaha melihat siapa Yesus sebenarnya. Nah, karena itu saudara-saudara, apa yang dibuat oleh Sakeus ini mengajak kita untuk bagaimana kita bisa memahami pekerjaan Tuhan yang mengubah itu. Tuhan yang mengubah. Tuhan yang mengubah itu membuat diri kita untuk berusaha memahami dan mengetahui apa yang seharusnya saya lakukan untuk terjadi perubahan itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Sakeus. Sakeus membuka diri untuk mau diubah. Dengan pertama, dia berusaha untuk melihat dan mengenal Yesus. Dia mempercayakan dirinya kepada Kristus yang sedang mencari dia, yang sedang mencari kita. Dan itulah usahanya Sakeus, memanjat pohon untuk melihat siapa sebenarnya Yesus itu. Berusaha untuk melihat, berusaha untuk menyambut dia yang datang mencari kita. Dan saat Allah sudah menemukan Sakeus, bagaimana Allah menyapa Sakeus, bagaimana Tuhan Yesus menyapa Sakeus, turunlah, karena aku harus menumpang di rumahmu. Dan apa yang dilakukan oleh Sakeus? Ia langsung mendengarkan dan mengikuti perintah Tuhan Yesus. Ia turun dan menyambut Yesus dengan sukacita. Dan selanjutnya, Yesus yang berada di dalam kehidupan Sakeus, yang sudah merangkul Sakeus dengan mau berada di dalam rumahnya, menuntun Sakeus, mengarahkan Sakeus. Dan itulah kekuatan roh yang bekerja di dalam kehidupan Sakeus, yang mau mengubah kehidupan Sakeus. Sehingga pada ayat yang ke-8, saat Yesus telah berada di dalam kehidupan Sakeus, Sakeus mengatakan, dalam keadaan berdiri dia katakan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, yang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara-saudara, bayangkan Sakeus dengan hati yang tulus menyambut Yesus yang hadir dalam kehidupannya. Ia sungguh merasakan bahwa kehadiran Yesus itulah yang mengubah pikirannya, mengubah perasaannya, mengubah kehidupannya, sehingga dia katakan, aku akan mengembalikan apa yang dia sudah lakukan selama ini. Dianggap tidak berharga, tidak benar. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan dalam perasaan nyaman, dalam kondisi nyaman, ia mau berubah, ia mau keluar dari keadaan itu. Dan itulah pertobatan yang sungguh yang dilakukan oleh Sakeus. Nah, saudara-saudara, apakah kita ini juga merasa sebagai orang yang hilang? Apakah kita merasa bahwa kita sedang dicari oleh Tuhan Yesus? Saya dan saudara-saudara kita semua merasa bahwa kita adalah orang yang hilang, yang berdosa. Saya merasa bahwa saya ini selalu dicari oleh Tuhan Yesus. Dan karena itu saya mau membuka diri, saya mau merasa menyerahkan hidup ini, bahwa inilah hidup yang harus diubah oleh Tuhan. Inilah hidup yang harus dibimbing oleh Tuhan untuk menuju kepada kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, Dia mencari kita. Yesus terus mencari kita, seperti Ia menyapa Sakeus, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu.
Yesus mencari kita yang berdosa ini, dan dia mau datang dan dia mau tinggal di dalam kehidupan kita. Dan itulah misi Yesus. Yesus datang mencari yang hilang untuk diselamatkan. Ayat 10 dalam bacaan kita. Dan sekali lagi itulah anugerah yang mengubah hidup kita. Karena itu saudara-saudara, dalam keyakinan akan kuasa Tuhan yang mengubah keadaan, kita pun yakin bahwa dalam keadaan pandemi ini, Roh Kudus akan selalu mengarahkan hidup kita untuk melihat kuasa Yesus yang dahsyat itu. Sehingga dengan keyakinan akan kuasa Allah yang besar itu, keadaan bangsa kita, keadaan dunia ini, keadaan hidup kita di tengah pandemi ini akan diubah menjadi suasana yang sehat, yang penuh dengan damai dan sejahtera. Serahkan hidup kita, sambut Dia dengan sukacita, maka Dia yang ada di dalam hidup kita akan mengubah kita. Dan hanya Dia yang mampu mengubah hidup kita untuk berjalan pada jalan yang benar. Kiranya hidup ini dan hidup saudara-saudara selalu diubah oleh Tuhan untuk kehidupan damai dan sejahtera. Amin. Mari kita aminkan firman Tuhan dan kita memuliakan Dia, memuji Tuhan dengan pujian perubahan besar. Kita percaya perubahan besar terjadi hanya karena Tuhan yang mengubah hidup ini. Baik saudara-saudara, kita naikkan doa syukur kita. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah Allah yang begitu baik, yang memahami keberadaan kami umat ciptaan, yang tahu apa yang harus kami alami dalam hidup ini, bahwa kami ini adalah manusia lemah, manusia yang penuh dengan keterbatasan, dan dalam banyak hal kami sungguh sulit untuk mengubah kehidupan kami. Bahkan kami sadar kami tidak mampu membebaskan hidup kami keluar dari berbagai belenggu kehidupan ini, belenggu dosa. Dan karena itu Bapa, Engkau sungguh Allah yang baik, yang datang mau menjumpai kami, dan Engkau menyapa kami, bahkan Engkau mau tinggal dalam kehidupan kami. Dan dengan cara itulah Tuhan mengubah kehidupan kami seperti Sakeus. Tuhan mengubah kehidupan Sakeus sehingga Sakeus sungguh mau mengikuti Tuhan, meninggalkan cara hidup yang lama dan melayani sesama dengan penuh ketulusan.
Kami percaya Tuhan, Engkau juga yang mengubah kehidupan kami, sehingga kami sungguh menjadi anak-anak ketebusan-Mu untuk melayani-Mu dan melayani sesama kami dalam ketulusan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan kami bersyukur untuk pelayanan Gereja Toraja melalui saat teduh malam wilayah 4 Gereja Toraja yang boleh menyapa kami semua malam hari ini. Berkati pelayanan Gereja Toraja wilayah 4, pengurus dan semua hamba-hamba-Mu, semua warga gereja. Kami percaya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang selalu mengubah kehidupan kami, pelayanan-Mu, mengubah gereja-Mu untuk senantiasa menjadi saluran berkat. Sehingga dalam kondisi pandemi seperti ini Tuhan, dalam pergumulan bangsa dan negara kami, pergumulan dunia ini karena pandemi, pergumulan bangsa kami karena bencana alam, dan dalam banyak hal kami percaya Engkau selalu hadir dalam pelayanan gereja-Mu, sehingga gereja-Mu mampu menyatakan pelayanan kasih dalam banyak cara yang Tuhan kehendaki untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Kami percaya Tuhan, kehadiran gereja-Mu di muka bumi ini akan senantiasa mengubah kehidupan ini, sehingga dunia ini akan selalu mengalami damai sejahtera oleh karena Tuhan yang mengubahnya. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami yang terus berupaya untuk membuat keadaan ini menjadi baik kembali. Bagaimana supaya penyebaran virus ini boleh berakhir? Bagaimana supaya saudara-saudara kami yang mengalami bencana boleh kembali dengan kekuatan baru dan semangat baru. Biarlah apa yang diupayakan oleh pemerintah dan semua pihak Tuhan berkati dan boleh berjalan dengan baik dan sungguh menjadi bagian yang mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memakai kami jemaat-Mu, Jemaat Sion Pontianak, untuk menjadi saluran berkat melalui program saat teduh malam wilayah 4 Gereja Toraja. Engkau berkati gereja-Mu, Jemaat Sion Pontianak dalam pelayanan, memberkati semua rencana dan pengharapan kami, memberkati kerinduan umat-Mu, jemaat-Mu, Jemaat Sion Pontianak untuk bisa menyelesaikan pembangunan gedung gereja yang sedang kami upayakan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang penuh kuasa, yang akan memampukan gereja-Mu, memampukan jemaat-Mu untuk menyatakan apa yang menjadi kerinduan kami bersama. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, ini syukur kami. Ampuni kami Tuhan dan terima kami yang berseru di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, demikianlah renungan kita dalam saat teduh malam ini. Kami dari Jemaat Sion Pontianak menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kesempatan yang sangat berharga ini. Kami dibolehkan untuk menyapa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian melalui program saat teduh malam Badan Pekerja Sinode wilayah 4 Gereja Toraja. Salam sehat, salam tangguh. Kita percaya Tuhan selalu hadir dalam hidup ini dan mengubah kehidupan kita. Selamat malam.
Shalom.